Halo guys, balik lagi sama kita. Nama gua Agus Mawan sama temen gua Sarif Syarif Hidayat. Hidayat. Gimana bro kabarnya setelah Sehat. ya mikro lah kemarin kita lumayan sibuk juga, dan sekarang gua juga jujur ya emang lagi kurang enak badan. Jadi hari ini kita mau ngapain bro? Ini kita mau sharing aja kali ya, cerita-cerita Cerita-cerita tentang apa tuh? tentang awal-awal masa kita masuk kuliah. Gimana Oke. menurut lo? Boleh Boleh kita ya? ceritain aja ya kali ya di video kali ini. Lu dulu atau gua dulu? Boleh lo dulu dah. Oke, Gimana nih? gua dulu. Mungkin awal gua pilih UPI ya, kenapa? Sebenarnya dulu gua gak berpikir buat kuliah di Bandung, karena dulu gua niatnya tuh menjaga orang tua. Oh. Karena oke. Gua anak terakhir, kakak-kakak gua udah, yang pertama udah nikah, yang kedua di Jakarta cari kerja, dan yang menjaga orang tua harusnya gua Iya. di kampung. Paham. Ya. Cuma karena emang banyak saran gitu dari guru sekolah gua, karena melihat potensi gua, dan di situ gua merasa kurang layak gitu kalau misalkan gua kuliah di Sumedang gitu. Dan gua coba ngobrol sama orang tua gua gitu, kalau gua kuliah di Bandung itu gimana gitu, kira-kira orang tua gua, ibu gua itu ikhlas atau enggak. Dan akhirnya emang setelah ngobrol sana sini, akhirnya orang tua gua mengizinkan kuliah di UPI. Walaupun jujur secara perasaan gue juga emang berat gitu meninggalkan orang tua Jelas. juga berat Ya. meninggalkan gua gitu, karena jujur gue itu orangnya agak manja gitu, anak mami lah gitu Anak mami istilahnya gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang bisa sampai sini, bisa di UPI. Jadi itu sih ceritanya gua. Panjang ya. Lumayan. Wah, Kalau lu gimana tuh? kalau gue ya, gimana ya ceritainnya ya. Kenapa gue milih UPI ya? Iya. Awalnya sih gue milih UPI itu nembak. Oh ya, nembak. Oke. Gue termasuk orang yang beruntung, alhamdulillah Oke, masuk beruntung. jalur SNMPTN ya. Ya. Oke, kita sama berarti ya SNM. Sebelumnya itu gue juga hampir kayak lu, Iya. izin ke sana sini. Oke. Gue ini dari SMA udah ngerantau bahasanya. Oke, Dari oke. kelas 2 SMA ditinggal orang tua, Iya. beda pulau. Orang tua gue di Sumatera, gue di Bogor di Jawa. Setelah gue kelas 2 naik kelas 3, gue kebetulan itu pas ulang tahun gue telepon orang tua gue, mah, Sari pengen izin buat kuliah di sini ya. Jawaban orang tua lu gimana? Jawab orang tua gue, oh ya udah, nggak apa-apa, kuliah aja di sana. Buat masalah pembayaran, kalau sekarang kan UKT ya, itu gimana nanti. Oke. Keluarga gue termasuk keluarga yang Menyetujui gitu. bukan menyetujui, ekonominya masih Oke. terombang-ambing gara-gara COVID kan kemarin Oke, tuh. oke, tahu. Ya, setelah gue dapet restu orang tua, gue milih kampus, gue milih Unip. Iya. Awalnya gue pengen bukan ke UPI, Oke. gue nembaknya ke UI, UI. Kenapa? manajemen UI. Iya, kenapa? Karena kan emang UI ini terkenal nomor 1 kan, Iya. yang paling bagus. Lu Hanya milih- gue milih UI. Iya, tahu. Setelah gue nanya ke guru gue, Iya. Bu, saya pengen masuk ke UI manajemen. Tanggapan guru gue tau gak lo apa? Kaget so kan? Gini, dia bilangnya, kamu punya prestasi apa? Enggak. Bukannya gua denger lu tuh punya prestasi, pernah juara geografi, Ya. terus hebat di karakter Aduh. juga itu. Makanya itu emang gak bisa bantu gitu buat lu Nggak. masuk UI juga gitu. Gue di SMA, walau gue finalis di geografi, Iya. finalis pas di UIN, terus nasional. Guru gue ini nggak tauin, soalnya dia Oke. yang jurusan IPA, Oh, IPA, sedangkan IPA. gue IPS. Iya. Biasanya kan setelah menang lomba-lomba dipublis nih, Oh, di pas benar-benar, upacara. Kalau gue kebetulan lagi enggak, Iya. jadi makanya guru-guru gue nggak tahu. Makanya guru gue jawabnya kayak gitu, kamu punya prestasi apa? Iya. Gitu. Gue bilangnya cuman, alhamdulillah Bu, saya prestasi karate doang. Gue bilangnya karate doang. Karate ke manajemen gak cocok gitu. Nah, nggak ada relasinya, nggak ada nyambung-nyambungnya. Ganti aja ke yang lain. Oke. Kata gue juga. Terus kenapa harus UPI? Gue mikir-mikir lagi. Ini kan UI ini masuknya ke Jakarta kan ya? Iya, lu Bogor, Jawa Barat kan. Beda provinsi kan? Iya, betul. Beda zona. Makanya gue milih UPI karena masih satu Jawa Barat. Gue di benar-benar. Bogor, Mandima Bogor, masuk ke UPI yang masih Jawa Barat. Gitu bro. Oke.
lu pas SNMPTN itu banyak berdoa gak sih, kayak misalkan rajin ibadah nih biasanya orang-orang pas mau masuk kuliah rajin ibadah, tapi pas udah keterima agak turun lagi nih ibadahnya nih. Gini, gue pas daftar kuliah kan udah nentuin jurusan nih. Daftar kan SNM, daftar SNM, gue konsultasi lagi, bu saya pengen ke UPI manajemen. Oh ya udah, guru gue bilangnya sok daftar aja nggak apa-apa. Oh, dari situ gue langsung daftar manajemen UPI, pilih itu pilihan pertama. Pilihan keduanya manajemen UIN Bandung. Itu gara-gara gue nggak tahu kenapa gue pengen ke Bandung. Iya betul. Katanya cerita-cerita orang enak, adem gitu-gitu kan. Oke, setelah itu gue milih ke sana berdua. Udah, setelah gue milih kedua unit tersebut, udah gue lupain. Gue dengar dari orang milih, lupain, baru buka kabar gimana kabarnya. Itu gue juga dapat ilmu, bukan ilmu ya, dapat nasihat dari guru gue gini. Ternyata tawakal itu ditaruh di depan, bro. Biasanya orang-orang itu optimis, ikhtiar, tawakal. Sedangkan gue di ininya tawakal duluan. Gimana mau hasilnya gimana itu setelah di belakang aja. Itu mau urusan yang di atas, mau lulus atau enggak belakangan. Yang penting kita udah tawakal di depan, optimis, ikhtiar, hasil gimana Allah. Itu yang gue pegang pas SNM. Hanya gue nggak terlalu berharap banget masuk SNM lolos. Alhamdulillah jodohnya emang di SNM. Gitu. Kalau lu gimana nih? Oke, balik lagi ke gua mungkin ya, dalam proses mencari informasi mungkin perihal SNMPTN, dan itu ya emang yang harus pertama kali yang lu lakukan ketika lu mengenal SNMPTN. Jujur sekolah gua tuh kayak buta banget yang sistem SNMPTN. Jadi solusi gua tuh gua ikut beberapa webinar, pelatihan workshop yang ada di IG, dan itu orang-orang yang sangat ahli. Berkali-kali gue ikut, bahkan yang berbayar juga, ikut rasionalisasi yang berbayar. Terus gue juga cari sertifikat kesana kesini yang berbayar juga, dan alhamdulillah sertifikatnya itu dapat. Dan lu kalau mau tahu sertifikat yang gue lampirin itu, yang pertama itu gue pernah ikutan olimpiade ya, waktu itu juga geografi juga. Ya walaupun gitu ya. Emang ya sebagai peserta lah gitu gak. Ya sama 2 sertifikat lain gua dapet itu dari perlombaan online yang diadakan di kampus gitu. Dan itu gua kenapa milih manajemen, karena gua itu kayak ada rumusnya gitu, udah dapet ilmunya tuh dari hasil webinar itu. Jadi gua kayak punya perhitungan tersendiri lah gitu, dan berkat dukungan hasil rasionalisasi itu, dan emang lebih condong ke manajemen UPI. Yang pilihan kedua waktu itu gue pilih di UPI juga, Manper. Manajemen perkantoran. Masih satu fakultas ya. Masih sama, ya satu fakultas. Tapi sebelum gue milih manajemen, sebenarnya gue tuh milih akuntansi, bro. UPI juga. Kenapa gue tiba-tiba di tengah jalan pindah ke manajemen? Ya karena gue melihat situasi gue belajar akuntansi saat SMA, dan itu emang gue tahu. Dan bener-bener gue ngerjain tugas itu nyontek terus ke orang lain, dan akhirnya gue mengundurlah dari akuntansi. Dan kenapa pilihan pertama gue terus akuntansi ya, karena sebenarnya ini ada faktor dari keluarga gue, kerabat gue. Karena kerabat gue, kakak-kakak gue itu kuliahnya di ekonomi, tepatnya di akuntansi. Oke, gue pilih manajemen yang gua kira itu gak ada hitungannya, bro. Gak hitungannya, ditambah tingkat persaingannya lebih bawah ketimbang akuntansi. Oke, ternyata dugaan gua salah. Manajemen ada hitungannya, dan manajemen lebih ketat dari akuntansi. Tapi waktu itu gua pede aja milih manajemen gitu. Dalam penentuan jurusan di sekolah gua juga ya, gua enak sebenarnya. Gua eligible-nya ke 1. Jadi seenaknya lah mau milih jurusan apa. Itu kuasa gua, karena gua yang pertama gitu. Akhirnya gua pilihlah manajemen UPI, kedua manajemen perkantoran UPI, dan alhamdulillah keterima, bro. SNM ya? Ya, SNM. Selama proses pengumuman itu gua jujur kayak orang yang bener-bener rajin ibadah, bro. Bahkan
gue pertama kali puasa sunnah tuh di situ. Anjir, bener lu. Bener ya, karena waktu itu saking niat-niatnya gue pengen banget kuliah di Bandung. Pertama kali gue puasa sunnah, terus sholat tahajud, sholat hajat juga. Aduh. Itu pertama kali. Pertama kali. Alhamdulillah. Tapi sekarang masih lanjut. Aduh. Oke. Lanjut ya pembahasan lain. Oke, sekarang kita kan udah keterima nih di manajemen UPI. Oke, pasti kita kan anak rantau. Ketika misalkan pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain pasti membutuhkan adaptasi. Nah, lu sebagai anak rantau ada gak sih kesulitan dalam beradaptasi gitu, perbedaan budaya di Bogor nih, Iya. atau Padang nih, dari lo ke Bandung gitu? Oke. Gimana menurut lo ya? Gue pas awal-awal juga ngerasain sih kayak gitu, adaptasi dulu di awal. Udah sama pertama gua ngekos kan ya, Iya, bener. nggak kenal siapa-siapa, nggak ada keluarga di Bandung, temen juga bukan satu jurusan, Iya, beda bener. jurusan. Jadi gua adaptasi yang lebih. Pertama emang cuaca beda di tempat Ya, lain bener. panas bro. Sama gua, apalagi Sumedang gua. Terus di kesini dingin, jadi kudu beberapa minggu di awal itu gue lumayan Panas tiris. kayak kita gitu. panas tiris. Tiba-tiba pagi menggigil ya kan, nggak kuat mandi. Mumpung itu kita masih online. Iya, bener. Kuliah apa pagi terobos aja nggak usah mandi. Bangun tidur langsung buka laptop. Tuh. Turu. Aduh, jangan lupa. Adaptasi gue gitu sih di awal, emang berat banget bagi gue buat adaptasi yang Yeah. ditambah gue juga orangnya kayak di awal-awal tuh pengen kenalin pertama ngenalin lingkungan Lingkungan gue, dulu, ya. terus orang-orang di sekitar gue dan teman-teman gue. Makanya gue di awal itu lebih kayak pendiam dulu, Pendiam pengen dulu. kenalin orang-orang sekitar. Kan lu aslinya 2 ya. Aduh. Kalau lu gimana nih kalau lu? Kalau gue yang masalah adaptasi sebenarnya Sumedang ke Bandung itu kan emang gak terlalu jauh lah, jaraknya Ya. cuma 2 jam. Cuma emang tetap aja sih berbeda. Sumedang ke Bandung kan agak nanya gitu kan. Bandung apalagi di kota Bandung kan, di Lembang dingin. Sedangkan di Sumedang kan berhubung ada bendungan, dan emang pada faktanya itu Sumedang itu emang disebut kayak Jakarta enggak ya, pokoknya panas lah. Panas. Itu Sumedang itu panas ya. Pas tiba-tiba gua ke Bandung pertama kali itu dingin banget bro, Dingin. dingin pisan. Dan itu adaptasi paling susah tuh cuaca. Oh, cuaca. Menurut gua itu yang paling pertama yang gua hadapi itu masalah cuaca. Dari panas ke dingin, akhirnya gua pas hari pertama panas tiris, panas tiris. Selimutan mulu Iya, ya. selimutan mulu. Terus sekarang udah biasa. Udah biasa. Oke. Sarungan we sekarang Ya, mah. sekarungan ya itu sama masalah cuaca. Kemudian masalah budaya, kalau menurut gue emang gak terlalu beda jauh Gak sih. terlalu, Sumedang, Bandung kan masih wilayah Bandung Raya gitu, tetangga. Terus yang masalah adaptasi, jujur gue emang tipikal orang ketika bertemu orang-orang baru emang agak susah buat beradaptasi. Karena jujur gue itu orangnya lebih suka menunggu ditanya Iya. sama orang lain ketimbang gue yang lebih dulu gitu. Dan itu yang gue rasain, yang gue susahin itu. Dan sebenarnya gue bukan berarti gue pendiam atau apa gitu pas pertama kali orang ketemu sama gue. Cuma gue sama kayak lu, gue adaptasi dulu, lihat karakter-karakter orang di sekitar gue di Bandung itu seperti apa. Baru setelah perlahan-lahan lah, step by step, gue mulai unjukkan siapa diri gue sebenarnya. Keren gitu. Ya gue bukan pendiam bro, gue orangnya ya disebut Edan. bukan edan lah, hiperaktif lah gitu. Dan sampai sekarang sih udah nyaman, udah terbiasa kalau dalam hal komunikasi. Apalagi ketika komunikasi sama cewek ini. Aduh. Susah banget deh, lu pasti ngerasain lah pertama kali kalau komunikasi sama cewek, ngobrol tuh pasti kaku banget lah. Apalagi gua orangnya itu Sunda banget lah bro. Iya. Karena di daerah gua itu ketika ada acara itu hampir lah mayoritas itu bahasanya Sunda gitu. Apalagi kalau rapat juga itu bahasa Sunda. Nah makanya gua kalau ngomong bahasa Indonesia itu lumayan kaku juga gitu. Apalagi Kamu, ya ya? aku kamu gitu ya. Itu sih kalau gua itu. Gitu. Gimana dulu? Ganti topik bro. Apa itu kan ya? salah
adaptasi mungkin Ya. pas pertama kali nih kuliah kuliah online nih, Kuliah nih online, gimana ya. lu penderitaan lu tuh gimana lu? Kalau lu dulu gimana nih? Dari tadi gua Oke. mulu nih. Kuliah online dulu, gua pas kuliah online tuh sebenarnya masih di kampung sih, Oh, tapi gitu. ngekos sudah bayar, tinggal nunggu waktu niat lah ke Bandung. Gua sampai beli wifi bro, Di rumah. iya, Oh. karena jaringan di tempat gue jelek banget. Ya beli wifi, dan yang gua rasakan kuliah online itu ya emang ya gimana ya, pas pertama kali gua kuliah ya walaupun online semangat kuliah itu masih ada. Masih. Kayak misalkan beres kuliah nih langsung gua Nyatet. belajar ya, nyatet itu Nyatet lagi. seminggu 2 minggu atau sebulan awal lah gitu gua kuliah ya. Tapi semakin kesini pembelajaran online tuh bosen Oh, gitu, bosen. semakin monoton gitu. Ditambah emang bisa diakalin lah gitu kalau pembelajaran online, apalagi kita cuma tinggal join Zoom doang, Iya. off cam, kita tidur aja. Nah, orang-orang ya pasti mengatakan, "Punten Pak, Bu, sinyalnya jelek." Padahal nyatanya yang gua lihat itu bukan sinyalnya jelek, tapi dianya aja yang tidur. Jelek. Iya. Ya benar itu. Dan gue jujur pernah enggak ya, rahasia. Nggak dilihat ya. Enggak. Ya, lu gimana tuh? Gak jauh beda sih gua juga. Gua awal-awal kuliah masih di SMA kan, gua di asrama. Masih di sana, sebulan 2 bulan gua masih di sana. Jadi kayak dari paginya udah sholat subuh bareng kan di asrama kan. Terus dilanjut kayak ngaji-ngaji, terus habis itu langsung ke kuliah. Ya sama kayak lu, buka laptop, off cam. Kalau ditanya agak menggerak deh, gak tahu apa-apa. Kaget ya, gak tahu apa-apa ya, bener-bener. Udah gue bilang, "Bu, maaf, jaringannya." Aduh. Wah, ketahuan lu. Aduh, gak apa lah. Itu Ya, masa bener. online. Udah beda sekarang Ya. offline. Ya, jujur emang gua lebih takut ditanya pada saat online Iya. ketimbang offline ya. Bener. Itu. Karena gua gemetar bro asli ketika misalkan ada dosen nih yang interaktif, terus Ya. tiba-tiba tanya gua nih, aduh, jujur kaget banget. Gua kaget. gak tahu apa-apa, merhatiin kagak, tiba-tiba ditanya ya, akhirnya aduh, punten Pak, Bu, sinyalnya jelek. Dan Ada itu emang kendala banyak device, kasus-kasus ya gitu, kan? banyak. Oke. Oke. Aduh. Kasus apa lagi nih? Aduh. 17 menit nih kira-kira. Iya, Aduh, Bapak lama kita. juga ya. Lanjut aja bro, kita Lanjut ketagihan aja. masalahnya. Aduh. Kita masuk ke apa ya? Proker dah, kesibukan Organisasi. kita. Iya, organisasi saat ini ya. Hmm, Mungkin kita dulu awalnya pendiam ya. Iya. Mungkin orang-orang pada ngeremehin kita lah gitu, karena kalau orang pendiam kan kayak susah buat kerja gitu. Iya. Nyatanya alhamdulillah kita emang orangnya bukan sombong ini, tapi emang berdasarkan orang-orang, kita orangnya sebutnya kata orang tuh apa sih, kerja aktif atau gimana ya? Di nyata. Aduh. Ya kerja nyata itu dulu bro. Oke. Lu ikut berapa proker di Image? Aduh, kalau dihitung-hitung sih. Lebih banyak lu daripada gua. Aduh, nggak tahu tuh gua kalau nggak salah ikut 15, lebih Iya. kurang lah 15. Kalau lu berapa? Berarti lu kalau lu 15, berarti gua kurang dari 15. Oke. Lu sekarang gimana lu? Aduh, Proker gimana, udah beres atau belum? kalau dari gua kan megang masuk ke departemen Iya. kerohanian kan gua. Kerohanian, iya. Gua megang Kayak gini PHBI. kerohaniannya. Aduh. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, gua megang program kegiatan bukan program kerja. Iya, Gua sama megang juga. PHBI, Perayaan Hari Besar Islam, itu kayak ngerayain pas hari-hari besar Islam. Itu alhamdulillah gua sekarang ini udah mulai selesai. Nanti ke depan itu di bulan apa ya? Kalau nggak salah ada. Natal. Aduh, bukan. Aduh. Ini masalah PHBI Islam Iya, dulu. Islam ya? Nah, kalau nggak salah masih ada satu, tapi itu keburu lengser, kitanya udah persiapan lengser. Oke, berarti Jadi cancel. gua udah beres hitungannya Anjir, sekarang. beres. Kalau lu megang apa nih di itu Gua- di himpunan? Deporas, Oh, Deporas itu departemen. olahraga dan seni. Gua suka olahraga, bukan suka olahraga sebenarnya, lebih suka ke ya itulah olahraga lah. Gua pegang bagian buletin. Buletin itu Buletin, bagian tahu. dari kayak media lah, media Oh. informasi Deporas olahraga. Karena jujur gua waktu dulu tuh pengen banget yang namanya jurnalis. Ya, Jurnalis. jurnalis tepatnya di bidang olahraga gitu, kayak sepak bola, futsal sama
badminton. Ketiga itu yang gue sukai itu kegiatan ya, bukan proker, dan itu emang ditarget tiap bulannya itu satu gitu. Dan emang kalau gue itu emang gak merasa kesulitan karena itu emang wilayah guanya tersendiri gitu. Lu wawancara kan ya, jurnalis, kenapa lu nggak masuk ke departemen Ilkom? Nah itu kenapa gua gak masuk Ilkom, karena yang gua lihat itu masalah lingkungan, bro. Budaya di departemen, karena dengan gaya gue yang emang agak ya toksik, terus aktif juga, emang gak cocok buat di Ilkom yang notabene emang orang-orang orang baik gitu. Bukan gua mengatakan Deporas bukan orang tidak baik atau gimana, tapi emang ya lu juga tahu sendiri kan, gue emang lebih cocok di Deporas. Lu cerita awal lu masuk himpunan ini gimana sih, cerita awal lu, ekspektasi lu ke depannya itu gimana awalnya? Pertama mungkin ke SMA dulu mungkin ya, bahwa gue itu orangnya itu dalam sejarah itu di SMP nih ya pernah masuk OSIS. Diajak nih kita. Iya, diajak. Kayak misalkan direkrut secara tidak ilegal lah gitu. Ilegal maksud gue teh. Cuma 1-2 hari gue mundurkan diri. Cuma 2 hari doang ya, katanya. Itu emang hal yang paling memalukan gue, dan itu emang tidak profesional. Karena dulu waktu SMP kan masih gak tahu apa-apa, gue samperin tuh ketua OSISnya, teh punten aku mundurkan diri aja teh, gak kuat jadi OSIS. Karena trust isu gua, OSIS itu sibuk bro orangnya. Emang itu sejarah gua SMP. Di SMA juga gua gak masuk OSIS, MPK, tapi ada tapinya, gua ketua KIR bro. Anjay, karya ilmiah remaja. Anjay, keren. Ketua KIR. Gua dari IPS dulu, IPS. Jadi ketua KIR yang notabene KIR itu artinya anak IPA. Kenapa gua dulu jadi ketua KIR? Karena waktu itu ada keterbatasan SDM. Karena angkatan gua yang masuk KIR itu sedikit. Lakinya cuma lu doang ya? Bukan, lakinya emang udah sedikit lah gitu. Sedangkan gak ada yang mampu gitu buat jadi ketua, yang akhirnya gua majulah gitu. Gak enak juga ya, dan emang ya sebenarnya gue gak mau juga sih jadi ketua gitu. Dan itu pengalaman gue lah di organisasi, dan emang gak memberikan dampak yang signifikan gitu ketika lu masuk OSIS ketimbang gue jadi ketua KIR. Nah terus pas kuliah, kenapa gue masuk himpunan? Pertama gue mikir tuh gue harus punya pengalaman organisasi, komunikasi, bagaimana lancarnya berpublic speaking. Terus gue butuh sertifikat buat CV lu pasti. Coba lu tanya orang-orang kenapa masuk organisasi, dan gue pernah buka di TikTok, organisasi itu masuk hima itu digunakan buat melengkapi CV pas masuk kerja. Biar gak kosong banget gitu ya. Biar gak kosong banget. Nah sebenarnya kalau gue menganalisis hima-hima zaman sekarang itu kayak apa ya, kayak sepi peminat gitu. Karena emang tidak adanya apa sih, hima itu salah satu organisasi non profit juga. Tapi ya kita balik lagi ke kepribadian masing-masing. Orang yang masuk hima ya punya tujuan tersendiri gitu. Dan lu tanya ke gua misalkan, apakah lu bahagia di hima? Iya, ini jawaban gua. Apakah lu bahagia di hima? Jujur untuk saat ini emang gua masih bahagia. Bukan masih bahagia, emang hima tuh emang udah memberikan manfaat lah, impact ke gua gitu, image. Walaupun emang dalam pelaksanaannya ada masa semangat, boring, dan itu emang hal yang wajar gitu. Kadang gua juga ya ngeluh lah gitu ketika emang urusan gua di organisasi dengan urusan gua di perkuliahan agak sedikit bertabrakan gitu. Tapi itu balik lagi ke manajemen waktu. Oke, itu gua. Kalau lu gimana? Kalau gua di himpunan ini ya, sebelumnya gua juga di SMA, di SMP ke OSIS abadi. Ketos nih? Enggak. Gua pas SMP jadi anggota OSIS, terus naik ke kelas 8-9. Itu kan harusnya jadi badan BPH, pengurus harian. Itu gua seharusnya naik jadi ketua OSIS, tetapi karena keadaan fisik gua yang pas itu lagi kecil, tinggi. Itu emang ada syarat sendiri. Enggak tahu itu mah tersirat.
sama itu kan. Istirahat. Kata guru gua, udah kamu jadi wakil aja. Oh, berarti lu jadi wakil. Jadi wakil gua pas SMP. Seharusnya gua jadi ketua OSIS, karena gara keterbatasan fisik gue yang pendek katanya mah. Emang pendek sih. Itu gua dijadiin wakil. Tapi dari kinerjanya Lebih ya bagus lu. lebih. Anjay. Terus Lu gua naik ke SMA, gua di awal juga sempat nggak mau masuk OSIS lagi, tetapi karena keadaan gua yang menjiwai organisasi banget, gua masuk keren. anggotanya. Terus organisasi. udah beres setahun, daftar OSIS lagi, jadi jadi kandidat ketua OSIS, tapi kalah di pemilihan. Karena pendek atau gimana? Enggak, itu mah emang real kalah. Jadi gua di ituan jadi sekretaris dari BPH. Terus gua sekretaris lah pokoknya. Ya, Terus gua kuliah. Awalnya gua juga sama, pengen fokus kuliah. Nggak mau macam-macam, nggak mau organisasi, mau fokus ya kuliah. Oke, cuma ya karena gua orangnya suka banget organisasi. Pasti ada dinamika di dalamnya yang gak gua dapat kalau gua nggak masuk tersebut. Makanya gua masuk ke himpunan Image, Ikatan Mahasiswa Manajemen. Nah itu dimana diri gue ini bisa berkembang. Banyak banget yang gua dapat dari organisasi. Yang dari orang lain itu nggak dapat di kelas, kita dapatnya di organisasi. Gitu kalau gua ekspektasi gua ya ke himpunan dulu. Ya gue gimana caranya gue dapet lah minimal itu bagi-bagi waktu, apapun minimal satu hal yang gue dapat dari himpunan. Ternyata lebih lah, banyak yang gue dapat dari himpunan. Itu kan lu berharap dapat yang bagi-bagi waktu. Terus lu sekarang pembagian waktu organisasi sama kuliah itu gimana di kelas? Pertama lu Dengerinnya dulu. Ya berat sih bagi ini. Ya itu juga masih kesulitan sih sebenarnya, masih tahap belajar. Mungkin kedepannya udah ya Allah, kemarin gue udah berhasil lewatin ini. Jadi kedepannya itu jadi pembelajaran buat tolak ukur lah bahasanya. Kalau lu gimana nih? Bentar, berarti lu sekarang memilih organisasi atau kuliah nih? Lihat skala prioritas bro. Sekarang mah kuliah tetep. Kuliah nomor kewajiban. Organisasi. Kewajiban. Terus kalau di organisasi tanggung jawab. Kewajiban tanggung jawab ya. Hampir sama kan. Jadi ya kita harus skala prioritas. Pernah tugasnya dikerjain gak gara-gara organisasi? Sejauh ini sih enggak, tapi mepet-mepet deadline. Mepet-mepet deadline. Jadi emang tapi ini gak ada tapinya. Gua malu sebenarnya ngomongin. Lu juga pasti kayak gitu. Gua selalu jadi beban kelompok. Baik kita simpulin sebenarnya kita berdua sebenarnya udah dapat impact masuk organisasi. Cuma masalahnya tuh kita memang masih susah buat membagi-bagi waktu antara organisasi dan perkuliahan gitu. Dan itu ya memang menjadi masalah kita gitu. Itu apalagi bro? Udah kayaknya ya. Udah setengah jam ini. Panjang banget ngomong. Terlalu kasihkan ngobrol. Satu pertanyaan lagi deh. Sekarang lu tuh lagi sibuk apa ini? Sibuknya dalam hal apa dulu nih? Kita takut jebakan nih mas. Apa ya? Organisasi lah. Oke. Lu dulu dah, gak apa-apa. Denger dulu. Ya mungkin buat organisasi kesampingin dulu mungkin ya kegiatan gua. Kemarin kan udah beres mikro. Gua kan mentor lu juga MGD sama. Ya MGD ya itu. Dan rasanya udah ngemplong banget lah. Udah beres mikro, puncaknya kaderisasi. Jadi pikiran tuh emang udah ya fresh lah gitu. Karena dulu gua yang paling menakutkan itu emang proker kaderisasi ya, karena tanggung jawabnya gede gitu, membimbing mahasiswa baru dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah bebas gitu. Tapi berhasil lah ya. Bukan tapi emang buat prioritas sekarang gua Kamsen sih. Kamsen. Kamsen bagaimana caranya gua harus bisa
memarketing, memasarkan Kamsen ini supaya sukses lah gitu acaranya, tiketnya terjual banyak. Itu prioritas utama gue saat ini, yaitu Kamsen. Walaupun gue emang bukan ketuplak, walaupun gue bukan di divisi pubdok, gue ada yang resminya itu di divisi keamanan. Bareng sama gue ya? Bareng sama lu. Cuma karena keamanan lagi nganggur, gue bantu-bantu Danus lah. Uang Danus ada di gue bantu jualan. Gue tiap sebelum pergi berangkat kuliah, gue ngambil dulu makanan buat dijualin ke dokter kue. Terus sekarang tambah lagi gue job desknya bikin konten TikTok buat Kamsen. Jadi ada 3 lah gue gitu. Dan emang ya jadi prioritas lah kalau sekarang untuk Kamsen. Itu gimana ya, kita promosi dulu bagi kalian penonton podcast ini. Jangan lupa membeli tiket Kamsen. For information ada di IG Kamis Senja. Kamis Senja. Lu gimana itu? Kalau gue sih kesibukannya sekarang ini lagi pengen fokus dulu ke Emsoy, di mana itu Emsoy masih satu departemen sama gue sendiri. Gue harus ngebantu teman partner gue. Dia ini jadi ketuplak. Dia acara besar senasional. Dia itu ngundang penceramah, kalau nggak salah dengar penceramahnya Muzamil Ustadz Samsudin. Aduh, bukan bro, ini Ustadz Muzamil Hasbullah, itu tingkat nasional. Baru tahu gua. Terus prioritas selanjutnya, gua secara tersirat pemegang jadi penanggung jawab kalau ada yang nyewa son. Tuh. Bener. Ya, gitulah. Bener, himpunan kita punya son. Jadi sebenarnya himpunan kita tuh bukan organisasi non profit, tapi bagi kita itu menghasilkan profit, bro. Lumayan dapat makan sehari kan? gitu. Makan sehari buat anak kos ya lumayan lah gitu. Bisa mengurangi pengeluaran lah gitu. Lanjut. Gua yang kedua tuh kan jadi penanggung jawab yang nyewa son. Terus selanjutnya paling kayak ngebantu proker yang lain juga. Selanjutnya ada kayak upgrading, terus Kamis Senja, terus nanti kedepannya ada MHD dan lain-lainnya. Itu gue masuk ke panitiaan tersebut yang harus gue udah komitmen buat membantu tersebut. Gue masih ada tanggung jawab, jadi gue selalu harus ngebantuin. Tapi lu kalau sekarang setelah melewati berbagai banyak proker, kalau sekarang itu ada penurunan semangat atau enggak sih? Kalau sekarang sih jelas ya, dimana semangat itu kan naik turun. Naik turun ya. Dimana kalau lu lagi seru-serunya itu pasti semangat. Kalau lagi capek lu ditekan terus, pasti lu ngeluh capek ya kan. Bener. Pasti kita juga butuh yang namanya istirahat. Bener. Jangan terlalu dipaksain lah gitu. Sekarang tergantung recovery sih. Sekarang kan habis kemarin MGD. MGD ya benar gue salah. Kudu ada space dulu buat istirahat, buat ke proker selanjutnya biar lebih semangat gitu. Dan itu yang emang gue rasain setelah gue beres MGD, dan emang fisik gue tuh emang lagi lemah-lemahnya. Kemarin juga gue Selasa ya gue gak kuliah karena emang lagi sakit. Suara gue juga ini agak bukan. Itu asli itu. Agak mendet juga, dan emang perlu istirahat sebenarnya. Dan Sabtu Minggu kan ada acara, dan gue niatnya mau istirahat dulu deh. GWS pokoknya mah. Udah sembuh sih sebenarnya. Oke, udah 33 menit podcast kita, dan emang gak terasa ya kalau kita ngobrol dengan bahasa sesuka kita. Kira itu 5 menit ya. 7 menit ya. Itu rencananya kan lebih dari 5 menit. Katanya kan itu ada berapa menit? Ada 34 menit kan. Oke, gimana nih kita? Dari lu ada closing statement? Gue sih tetap semangat dan pantang menyerah. Kalau gua, walaupun pekerjaan lu banyak, apapun itu pasti ada rintangan-rintangannya. Tetap semangat, jaga antusiasnya, dan semangat. Pokoknya semangat menjalani hidup. Dari gua Agustus Mawan dan teman gua ini Sarif Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke.